Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhiril ayah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dari berbagai macam kenikmatan ini kita gunakan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kenikmatan di dunia dan berikanlah kepada kami kenikmatan di akhirat, dan hindarkan kami daripada azab api neraka. Di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengamalkan hadis ini, maka orang tersebut akan mendapatkan kesenangan di dunia, kenikmatan di dunia, dan nanti juga di akhirat mendapatkan kesenangan dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dihindarkan daripada adab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, wa in asha ruziqa wa kufiya, wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Man dakhala baitahu fasallim, wa man kharaja fil masjid, wa man kharaja fi sabilillah." Rawahu Abu Dawud. Ada 3 golongan hamba-hamba Allah yang semuanya dhaminun 'ala Allah, mereka akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jaminan dari umat manusia, bukan jaminan dari ketua RT, bukan jaminan daripada ketua RW, bukan jaminan dari camat, bukan jaminan dari wali kota, bukan jaminan dari bupati, bukan jaminan dari presiden,
bukan jaminan dari gubernur, bukan jaminan dari jenderal, dan bukan jaminan dari brigadir, tapi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah wa in asya ruziqa wa kufiya. Mereka dalam kehidupan ini mendapatkan rezeki dan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalahullahu jannah, dan nanti kalau mereka mati dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini komplit jemaah Jumat sekalian. Hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicukupkan oleh Allah. Kalau di dunia dijamin Allah, dan mati pun masuk surga. Ini kenikmatan yang amat luar biasa. Lalu bagaimana cara mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini? Man dakhala baitahu fasallim. Siapa orang yang masuk ke rumahnya maka ucapkan salam. Setiap orang yang masuk ke rumah, dari manapun dia pergi, dia masuk ke rumah. Ada yang dari kantorkah, ada yang dari tongkrongankah, ada dari hasil usahakah, ada dari pulang dakwah, pulang ngajar, pulang tugaskah, lalu masuk ke dalam rumah. Dalam rumah walaupun tidak ada keluarga, apalagi ada keluarga, apalagi ada anak, apalagi ada istri, apalagi ada suami, kita ucapkan salam kepada mereka. Maka salam kita itulah yang membuat mendapatkan jaminan dari Allah, dan bentuk jaminan itu adalah rezeki dicukupkan Allah kalaupun mati masuk surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sederhana itukah? Iya. Sebab kenapa? Lihat pada ucapan salam. Saat kita ucapkan salam saat masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendoakan keselamatan buat orang-orang dalam rumah, keselamatan buat kalian, rahmat buat kalian, keberkahan buat kalian. Saat kita ucapkan salam tersebut kepada orang yang ada dalam rumah, maka malaikat akan jawab doa kita. Kata malaikat, doa itu buat kamu juga. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum ucapan keselamatan, selamat di dunia dan selamat sampai akhirat. Dan ucapan wabarakatuh warahmatullahi merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ucapkan salam buat orang-orang dalam rumah, kata malaikat, keselamatan buat kamu juga. Warahmatullahi, rahmat buat orang-orang dalam rumah, kata malaikat, rahmat buat kamu juga. Dan keberkahan buat orang-orang dalam rumah, kata malaikat, keberkahan buat kamu juga. Maka orang yang dalam rumah mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah, maka malaikat mengucapkan keselamatan buat orang yang mengucapkan salam, dan rahmat buat orang juga yang mengucapkan salam, serta keberkahan juga buat orang yang mengucapkan salam. Kalau dapatkan keselamatan dari Allah, kalau dapat rahmat dari Allah, kalau dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia rezeki dicukupkan Allah, kalau mati masuk surga. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa man kharaja fil masjidi, siapa orang yang keluar menuju masjid. Orang yang datang dari rumah menuju masjid, mereka menuju musholla dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka i'tikaf dalam masjid, dalam rangka menghadiri majelis-majelis ilmu dalam masjid, majelis-majelis taklim dalam masjid. Maka keberangkatan mereka dari rumah menuju masjid dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mereka pasti ada dan dijamin Allah. Kalaupun mereka meninggal dunia saat menuju masjid, mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Bukankah saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah, sebelum masuk kota Madinah, baginda Rasul juga mampir dan membangun satu masjid. Begitu sampai ke dalam Madinah pun Rasul bukan bangun istana, Rasul bukan bangun kafe, Rasul bukan bangun rumah dinas, Rasul bukan bangun gedung yang tinggi buat foya-foya, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah membuat satu masjid menjadi tempat mereka, tempat baginda Rasul untuk mendidik para sahabatnya menjadi sahabat-sahabat yang cinta Allah Subhanahu wa taala dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan dalam salah satu hadis, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salah satunya rajulun, seseorang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya terpaut sama masjid. Maka selayaknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau rezekinya ingin dijamin oleh Allah, kalau rezekinya ingin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti apabila kita meninggal dunia dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah datang ke masjid yang 5 waktunya kita gunakan untuk ibadah berjemaah di masjid, maka dijamin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah waman kharaja fi sabilillah, siapa orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang datang dari rumahnya menuju tempat-tempat ibadah bagian daripada jihad di jalan Allah. Para pelajar, anak-anak kita menuju sekolah untuk mencari ilmu, itu bagian daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk pondok-pondok pesantren, ada yang mendatangi kiai, mendatangi ulama, mendatangi guru untuk belajar Al-Qur'an, belajar hadis Nabi, belajar ilmu-ilmu yang lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian daripada fi sabilillah. Dan orang yang pergi mencari ilmu dalam rangka fi sabilillah, rezeki mereka dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka meninggal dunia dijamin surga oleh Allah. Bahkan yang dijamin rezekinya bukan hanya yang pergi mencari ilmu, orang tua mereka di rumahnya, orang tua mereka di kampung halamannya, rezekinya juga dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kharaja fi talabil ilmi", siapa orang yang keluar menuju cari ilmu, wa huwa fi sabilillah hatta yarji', dia di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mencari nafkah, keluar dari rumah. Ada yang keluar di subuh hari, ada yang keluar di pagi hari, ada yang keluar di siang hari, ada yang keluar di sore hari. Mereka mencari nafkah, mereka mencari rezeki, di mana rezeki dan nafkahnya buat anak istri dan buat keluarga. Ini bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan hal demikian, dia keluar dari rumah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari nafkah, dan nanti pulang nafkah tersebut untuk anak istrinya. Ini bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang niatkan dalam hal ini akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka meninggal dunia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra, saat hijrahnya dari Makkah menuju Madinah, itu bagian daripada jihad. Hijrahnya baginda Rasul bagian daripada jihad. Maka kita saat ini adalah
jihad kita yang selanjutnya, hijrah kita yang selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan kebaikan kita, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan maksiat-maksiat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita menuju perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan ini, rezekinya dijamin Allah, dan kalau meninggal dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, siapa orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti Allah akan memberikan jalan tersebut dengan terang benderang, tanpa hambatan sedikit pun. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang tiga hal ini bisa kita amalkan dalam kehidupan ini, dan nanti kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghamma liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadani amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa alamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa liman dakhala baita mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbi ij'al hadza baladan Indonesia amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.